Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh yang insyaallah kita seluruhnya selalu mendapat kucuran rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami muliakan para pengurus DKM Masjid Al-Himmah, Bapak penasehat dan Bapak ketua tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, semoga kita seluruhnya selalu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin Allah kita selalu dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, bil khusus di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga di bulan ini kita selalu mendapatkan kucuran rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bulan mulia, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kemuliaan Ramadan dari bulan-bulan lainnya seperti diibaratkan seorang hamba dengan Tuhannya. Bandingannya jauh. Ramadan sama bulan lainnya diibaratkan sampai seperti Tuhan sama hambanya. Satunya tinggi, satunya sejajar rendah. Semoga di bulan ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, satu hari enggak puasa di bulan Ramadan, kalau menurut syariah bisa diganti di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Tapi keutamaan Ramadan yang ditinggalkan satu hari itu tidak tergantikan walaupun dia puasa setahun lamanya. Itu luar biasanya Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini selalu diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini membentuk manusia, karakter pribadi, jiwa yang baik. Ramadan membentuk karakter manusia yang menjadi manusia berjiwa yang baik, patuh dan taat. Yang pertama, atas perintah Allah patuh dan taat. Makanya ditujukan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang taat, yang bertakwa pada Allah. Di antara yang bertakwa adalah menjadikan diri kita terdidik menjadi manusia yang sabar. Manusia yang sabar. Manusia yang baik, bukan cuma sabar, baik. Menjadikan manusia orang yang taat, yang baik, yang sabar, yang memaafkan. Kemudian yang baik kepada orang yang baik, yang baik kepada orang yang tidak baik. Atau dalam kalimat lain, muhsin. Orang yang baik itu, orang yang muhsin itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama dia. Kalau buat baik sama orang yang baik sudah biasa. Kalau maghrib dibawain buka puasa kolak, bakwan, lontong 10, besok mbalesin. Besok giliran saya bawain kue lopis. Itu namanya berbuat baik sama orang yang
baik. Itu biasa, itu bukan berbuat baik. Itu namanya balesin. Dibawain terus balesin. Tapi kalau muhsin itu di rumahnya sering dibuangin sampah depan rumahnya. Ya. Atau sering diomongin sama dia. Tuh si Anu orangnya begini tuh. Si Anu begini. Kalau buang sampah di depan rumah orang. Nah, yang dibuangin sampah di depan rumahnya maghrib bawain makanan. Semur, nasi. Nah, itu namanya muhsin. Dibikin jahat tapi orang itu berbuat baik. Muhsin itu bagian orang yang bertakwa. Nah, dari kalimat ini pengertian dari takwa, terucaplah kalimat pertanyaan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sahabatnya dalam riwayat Abdullah bin Amr bertanya sama Rasulullah, ayyun nasi afdal? Manusia yang mana yang lebih mulia? Manusia yang kayak gimana yang mulia? Rasulullah menjawab, mahmumul qalbi wa salukul lisan. Ada dua tipe. Yang pertama mahmumul qalbi wa salukul lisan. Hatinya terarah dan perkataannya benar. Salukul lisan artinya perkataan benar. Sahabat terus menyambung. Sadukul lisan na'rifuhu. Adapun benar itu orang baik kami sudah tahu. Apa itu mahmumul qalbi? Sahabat bertanya, siapa itu mahmumul qalbi? Yang dijawab oleh Rasulullah, mahmumul qalbi artinya at-taqiyun naqi. At-taqiyun naqi. At-taqiyun namanya orang yang bertakwa. An-naqiyun, an-naqi bukan sekedar bertakwa. Selalu naqi. Naqi itu membersihkan jiwanya. Jadi orang yang baik hatinya itu adalah yang pertama yang bertakwa, patuh sama Allah, enggak berhenti di patuh. Selalu membersihkan jiwanya. Selalu membersihkan jiwanya. La itsma fihi, orang yang begitu enggak punya dosa, wala bagya, enggak pernah zalim, wala ghilla, enggak pernah hasud, dengki sama orang, wala hasada. Jadi kalau orang yang hatinya benar, at-taqi an-naqi, yang takwa, yang selalu membersihkan jiwanya sehingga terkikislah dosanya, tidak pernah zalim, tidak mau dengki dan tidak ada rasa hasud. Ya, nih. At-taqi, siapa orang yang bertakwa dan siapa orang yang membersihkan jiwa? Yang pertama orang yang takwa yang kita sering dengar dalam surat Al-Baqarah, di ayat surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ada semua dalam sifat orang puasa nih. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman pada yang gaib sama Allah. Orang yang beriman sama yang gaib, makanya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Cuma orang yang beriman sama Allah, kutiba alaikumusiyam. Dipanggil sama Allah untuk puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Siapa lagi orang yang bertakwa? Makanya kalau lagi bertakwa, lagi kita lagi puasa ini, kita sifatnya orang yang bertakwa. Kita kalau lagi puasa ini cuman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana aja kita bisa makan. Bapak-bapak boleh pergi jauh. Ya, pulang-pulang bibirnya diusap kering. Puasa, Pak? Puasa. Depan bininya bilang puasa. Itu kalau kita enggak taat sama Allah, enggak ketahuan siapa juga. Makanya cuman Allah. Terus yang puasa, apakah puasa kita cuman puasa lapar dan haus? Cuman Allah yang tahu. Lemes, iya. Lapar, iya. Tapi puasa kita nilainya bagaimana? Apa puasa orang awam yang kita disifati cuman lapar dan haus saja? Atau
puasanya orang khos, yang puasa juga lapar dan haus, yang puasa juga matanya dipuasain, mulutnya dipuasain, telinganya dipuasain. Atau khusus bil khusus, puasanya derajat yang khusus. Siapa yang khusus itu? Orang yang khusus bil khusus, hati dan pikirannya ikut puasa. Jadi nggak ada pikiran yang jelek, nggak ada prasangka yang jelek ketika puasa. Semuanya bersih. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Nah, kalau ada perintah sholat, selalu digandengin nama yang namanya infak. Kalau yang dibilang sholat, selalu digandengin nama perintah zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Habis orang yang takwa itu takut sama yang beriman sama yang gaib, beriman sama Allah, habis itu sholat. Sholat juga begitu. Sholat kita ini nilainya Allah aja yang tahu. Lagi sholat terawih di masjid, badan di masjid, karena imamnya lama, itu pikirannya di mana-mana. Biar cepat, pikirannya di mana-mana. Itu cuma Allah yang tahu. Yang kedua, selalu kalau ada perintah sholat, ada gandengannya tuh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan cuma pinter sholat, sama orang kagak peduli. Sholat mulu, tetangganya kelaparan kagak peduli. Sholat terus, abangnya susah nggak peduli. Sholat terus, punya orang tua susah nggak diurusin. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka dari itu katanya, dan berinfak apa-apa yang Allah rezekikan. Kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kita disuruh infak dengan apa yang Allah berikan. Jadi infak ini bukan nunggu kaya, bukan. Infak ini enggak nunggu rezeki satu hari 100.000 Allah kasih, atau 50.000 Allah kasih, itu keluarin dari yang 50.000 itu buat infak. Namanya infak. Nafaqah, pemberian. Nafaqah bisa pemberian nama anak, infak. Infak nggak usah jauh-jauh, sama anak infak, sama orang tua infak, sama saudara dekat infak. Infak nggak usah jauh-jauh. Ya beli ikan asin aja sepiring infak itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini infak. Kalimat yang lain, ayat yang lain. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa selain ayat Baqarah yang di surat Baqarah di awal surat, ada lagi. Siapa orang yang bertakwa? Yang berinfak. Yunfikuna fis sarra. Sarra itu sururun. Apa nih sururun? Hati lagi senang. Infak, hati lagi senang infak. Tadi infaknya di awal. Infaklah yang Allah berikan. Ini perintahnya kedua. Infaklah fisarro. Apa fisarro? Hati lagi senang infak. Tapi banyak kalau orang lagi senang infak tuh banyak. Kalau lagi senang, lagi sukses, duitnya banyak, itu mah diangkat-angkat dikit juga, bang, lu gagah banget dah bang. Ih, dibagi aja terus sama dia. Lagi senang. Tapi bukan lagi senang dong perintahnya. Wad-dharra, infaklah kamu lagi sedih, lagi susah. Ini derajat luar biasa ini. Kita lagi susah, kita lagi masalah, kita lagi sedih. Ada orang ngetok-ngetok pintu rumah kita. Assalamualaikum Pak Haji. Lu pergi kagak? Gue lagi susah nih. Ya kan? Kalau lagi seneng orang minta biasa. Maaf Pak, sedekahnya Pak Haji, infaknya dikasih. Tapi kalau lagi susah, lagi mumet, masalah lagi banyak. Assalamualaikum Pak Haji. Ngapa? Mau minta proposal buat upload nih. Ini perintah Allah.
Infak itu nggak ada nunggu. Punya kita yang ada kita infakin. Yang kedua, fisarro wadoro, lagi senang, lagi susah disuruh infak. Dan infaklah barang yang terbaik yang kita senengin. Barang yang terbaik yang kita seneng. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kita enggak di dalam kategori orang-orang yang birro, taat sama Allah sampai kapan? Tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kita berinfak apa yang kita senengin. Ya. Tuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lagi di rumah kagak punya apa-apa. Rasulullah itu di rumahnya udah enggak punya apa-apa. Jadi kalau punya selalu infak. Kalau dia punya selalu dibagiin Rasulullah. Dan nggak mau lama-lama, nggak mau mikir-mikir kelamaan. Kalau kita punya duit, mau infak nih, besok dipikirin dulu, besok lagi dipikirin, ntar lama-lama nggak jadi. Punya duit 1 juta, mau infak nih, besok infak, ntar lagi, tautonya ban motornya kempes, mesti ganti 300.000, kagak jadi dah, habis keluar 300.000. Kalau Rasulullah enggak. Kapan udah niat infak, langsung dikuat. Rasulullah pernah sholat isya asar berjamaah sama sahabat. Assalamualaikum, tadinya mau wirid. Ketika dia mau wirid, dia ingat ada 1 batang emas di atas lemari, mau diinfakin, dia lupa. Niatnya zuhur, ini sampai asar dia lupa. Akhirnya diam-diam Rasulullah masuk kamar. Sahabatnya pada bingung. Rasul sakit mungkin, diam-diam masuk kamar. Setelah Rasul keluar dari kamar, ditanya, kenapa Rasulullah? Saya lupa. Saya mau sedekah infak, emas ada di atas kasur saya, di atas lemari saya belum sampaikan. Sekarang saya sudah suruh orang untuk bagiin emas saya. Ini infak. Yang kedua, zakat. Sama perintahnya. Kalau ada kalimat aqimus shalah, pasti ada suruh perintah infak atau zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu serahkan kepada Allah dari yang baik, nanti kamu akan ambil di akhirat kelak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Apa-apa yang kamu persembahkan kepada Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nanti kita akan ambil kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perintahnya. Selanjutnya tadi takwa. Itu cirinya yang bertakwa. Yang kedua, an-naqi. Apa naqi? Orang yang selalu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ini ada 2. Pembersihan jiwa dengan istighfar. Dengan istighfar dan amal. Amal apa? Amaliyah jiwa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan mengucap astagfirullah, kita hadirkan di dalam badan kita, ya Allah bersihkan jiwa saya. Dengan amaliyah Ramadan, kita puasa itu enggak makan, enggak minum. Ketika enggak makan, enggak minum, ya, habis sahur enggak makan, enggak minum, ini lagi bersih. Ntar jam 7 yang ada di perut kita mungkin yang hasil-hasil sahur bisa kebuang. Ketika mulai zuhur, ini cuman badan kita yang lagi bersih. Kalau niatnya bersihin jiwanya, lagi Ramadan. Ya Allah, ampunin saya. Ini udah nggak ada yang kotor. Bersihan jiwa. Ketika malam Ramadan, disuruh bangun nama Allah, suruh bersihin jiwanya lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim. Kalau kita lagi bilang innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, itu malaikatnya mencatat. Rasul bersabda akan dihapus semuanya. Afuwun karim, maafin. Ghafur, ampunin. Kalau ghafara yaghfiru, kita punya dosa diampunin. Cuma catatannya masih ada. Tanggal sekian kita maksiat mata, tanggal sekian kita maksiat kaki, tanggal sekian kita pernah maksiat mulut, ngata-ngatain orang. Tanggal sekian itu masih ada. Walaupun diampunin dosanya, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau innaka afuwun karim, bedanya apa Ustaz? Kalau innaka afuwun karim, kita minta terus diampuni nama Allah, dimaafin nama Allah, itu dosanya dimaafin, catatan-catatan itu dibakar, dihilangkan. Makanya orang yang Ramadannya benar, yang Ramadannya bagus, ntar Idul Fitri kemenangan, seakan-akan dia baru dilahirkan. Nggak ada dosanya, catatannya juga nggak ada. Itu bedanya, Ghafurur Rahim. Itu tazakka, bersihin jiwa dengan sholat, dengan kita puasa. Setelah kita malam minta afuwun karim, bisa kita dengan sholat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini afuwun karim. Yang ketiga, cara membersihkan diri dan apa yang kita punya. Sekarang jiwanya udah bersih. Ada yang mesti dibersihin lagi, hartanya. An-naqi, pembersihan jiwa. Selain jiwa yang dibersihkan dengan sholat, aqimus sholah, malamnya minta sholat tasbih, bermunajat. Ada yang buat membersihin jiwa dan teman-temannya jiwa, yaitu harta. Dengan apa? Dengan zakat. Nah, apa itu zakat? Az-zakat at-taharatu wan numu. Zakat adalah pembersihan jiwa, harta, wan numu. Jadi numu itu berkembang. Jadi yang dibersihin apa? Harta kita. Kenapa dibersihkan? Karena di harta kita itu mungkin ada hak orang lain. Dan di harta kita itu yang dibagi sama Allah disuruh bagi orang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Disuruh bagi orang. Az-zakat at-taharah, pembersihan apa? Pembersihan harta, wan numu. Kalau sudah dibersihkan nanti ada perkembangan. Ya. Seperti apa? Contohnya Pak gini. Yang punya tanaman pohonan, disuruh liatin tuh tanamannya. Padi, disuruh liatin padinya. Disuruh bersihin dari hama, dari tikus. Itu kalau ada hama sama tikus, itu padi nggak berkembang bagus. Pohonan juga gitu. Di rumah saya anak-anak nanemin jeruk. Ditanemin jeruk, diliatin mulu daunnya. Karena saya nggak perhatian. Kalau yang nanemin emang tukang tanaman. Diliatin terus. Kenapa kok daunnya nggak berkembang? Ternyata ada uletnya kecil-kecil, hijau-hijau. Kalau nggak pelatihan, kita nggak tahu. Itu baru melentik daun-daunnya, ada buahnya 2, jeruk lemon. Tapi nggak berkembang daunnya, nggak maju-maju. Itu ada uletnya. Ada uletnya. Kalau waktu dibuangin uletnya, dia bagus tumbuhnya. Pohon jambu, pohon rambutan, kan suka ada pasilannya tuh. Kadang-kadang banyakkan pasilannya sama pohonnya. Kalau udah banyakkan pasilannya, buahnya nggak tapi banyak. Makanya pasilannya disuruh buangin. Untuk apa? Untuk pohon itu lebih berkembang. Nah zakat begitu. Disuruh bersih. Linumu, az-zakah at-taharah, pembersihan. An-numu artinya berkembang. Habis dibersihin, ntar berkembang. Ya, itulah zakat. Kemudian dari makna yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna khabir. Tajiduhu indallah. Kita akan temuin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita telah persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam zakat itu banyak macamnya. Yang pertama ada zakat emas. Ada zakat buah-buahan. Ada zakat barang-barang. Warung kelontongan. Ada zakatnya tuh warung. Kontrakan nggak ada zakatnya kontrakan. Kalau ada yang punya kontrakan 1000 di sini, 1000 rumah, nggak ada zakatnya. Ada yang punya kontrakan 1000 pintu di sini. Kali ada yang punya kontrakan sampai 1000, nggak ada zakatnya. Orang yang gusuran, nggak ada zakatnya. Bukan zakat, sedekah. Orang yang punya kontrakan bukan zakat, tapi sedekah. Jadi bedain antara zakat dan sedekah. Dan infak. Kemudian ada zakat lagi, zakat mal, perdagangan, terusnya ada zakat fitrah yang selalu wajib yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Jadi zakat ini Pak, zakat ini keluarinnya orang tahu. Kalau infak bedanya zakat sama infak. Infak ini keluarinnya orang nggak tahu. Tapi kalau zakat orang mesti tahu. Kenapa? Karena zakat dihitung. Zakat dihitung. Kalau infak enggak. Malah diperintahkan yang ngeluarin tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi kalau zakat biar orang tahu. Kenapa? Karena dihitung. Satu. Yang kedua, biar orang melihat dan biar orang nyontoh. Zakat. Zakat perdagangan, zakat harta. Di akhir zaman ini ada kitabnya Imam Yusuf Qaradawi dari Mesir, ada zakat namanya zakat profesi. Zakat petani itu gandum, beras itu ada zakatnya. Nah, karena sekarang petaninya jarang, semuanya jadi karyawan, itu Imam Yusuf Qaradawi menuliskan zakat profesi. Yang kerja. Itu juga yang kantoran. Ya, kantoran. Nanti saya satu-satu saya paham. Sekarang zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat pembersih perlengkap untuk puasa kita. Kalau puasa kita ada kurang-kurangnya, dibalasnya sama zakat. Dan semuanya wajib zakat. Yang dapetin Ramadan dan separuh bulan Syawal wajib zakat. Hidupnya di Ramadan, malam takbiran tinggal, masih wajib itu. Karena dapetin malam takbiran, dapetin bulan Ramadan. Ya, lahirnya ada bayi lahir sebelum maghrib, dapetin Ramadan kan sebelum maghrib. Sebelum maghrib dapetin Ramadan. Itu wajib bayar zakat Tapi kalau dia lahirnya habis subuh hari Idul Fitri, nggak wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan ya waktu ikhtiari. Kapan zakat fitrah? Dari sekarang udah boleh. Waktu yang bagus di ujung Ramadan. Waktu yang bagus itu malam takbiran. Yang bagus juga mau sholat id bawa beras. Mau sholat id bayar zakatnya mau sholat id. Cuman kalau mau sholat id semua bayar zakat, mau zakat sama siapa? Orang udah pada lebaran semua. Ya kan? Akhirnya nggak kena sasaran. Main taruh aja di rumah orang, nggak kena sasaran.
Makanya ada Baitul Mal zaman dulu dan sekarang di masjid-masjid dikolektifin dari jauh-jauh hari, dibagiin satu hari sebelum Lebaran. Kenapa? Agar semuanya rata dan mustahiknya dapat. Mustahiknya dapat. Ya. Kalau bagusnya kapan? Mau sholat Id tuh bagus. Mau sholat Id baru bayar zakat. Cuman yang mau dibayar zakat juga udah ke masjid. Mau bayar zakat sama siapa pagi-pagi? Nah, itu bagusnya zakat. Ya, itu zakat fitrah. Zakat fitrah seperti biasa, kalau kita 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik 3,5 kilo. Ya, kalau kita 3 liter setengah. Sesuai yang kita makan. Ibu-ibu, bapak-bapak makannya beras yang bagus, 15.000, 20.000 hari-hari. Itu yang di zakat fitrahin, yang beras itu. Jangan makannya beras bulan, giliran mau zakat, beras udah empar-emparan yang dibagi. Nggak boleh. Berasnya yang bagus. Berasnya yang ini zakat fitrah. Ini saya global saja. Nanti kalau mau ditanyakan yang berarti silakan. Itu zakat fitrah. Itu saya udah tulisin. Kemudian kalau bagusnya ngeliterin sendiri. Susah Ustaz, gak punya literan. Literin di warung. Ya. Kalau enggak, ngiterin di rumah. Untuk apa Ustaz ngeliterin di rumah? Ngajarin keluarga. Beras kita ambil, kita taruh di bak, itu beras. Ya. Ayo pegang. Anaknya suruh pegang berasnya. Niat mau ngeluarin zakat fitrah. Ya, kita ngajarin anak. Dia yang dia yang ngeliterin. Kalau ngeliterin gak usah pakai kan literannya kan suka munjung tuh. Gak usah pakai di serok-serok. Orang tua dulu tuh udah begitu aja. Ya, udah begitu aja. Ya, ajarin sama anak. Kalau nggak begitu dia nggak paham. Kalau dia nggak tahu caranya zakat, nanti sampai gede dia cuman nggak tahu. Yang ada tinggal bayar duit doang. Yang bagus zakat fitrah pakai beras. Yang bagus. Kalau mau ngikut bayar fitrah pakai duit, Imam Malik membolehkan. Tapi sesuai dengan ukuran dia, 3,5 kilo. 3,5 kilo 4 liter. Nah, namun yang bagus pakai apa? Bagus pakai beras. Makanya kalau ada yang mau bayar beras di masjid pakai duit, bayar zakat fitrah, pengurus masjid nyiapin beras. Kenapa? Ntar dia niat pakai beras itu. Nawaitu an ukhrida zakat al-fitri an nafsi. Saya niat ngeluarin zakat fitrah an nafsi. Dia pegang berasnya. Saya terima. Dibelas, dibeliin seharga itu. Kalau nggak mau ribet ya sekarang. Ini kita ajarin sesuai yang dianjurkan syariat. Bagusnya pakai apa? Pakai beras. Ya, suruh lihat, niatin buat ngeluarin zakat fitrah. Nanti yang nganterin orang tuanya, yang nganterin bapaknya atau ibunya ke masjid atau ngasih orang. Nanti waktu ngasihnya kalau zakat fitrah niat, saya ini ngeluarin zakat fitrah untuk diri saya, lillahi ta'ala. Saya bayar zakat fitrah buat saya, buat istri saya, buat anak saya 2. Diucapin gitu. Nanti yang nerima, saya terima zakat fitrahnya, ada doanya. Makanya saya tulisin doanya di situ. Biar kenapa? Biar afdol. Setahun sekali kita lakukan. Untuk apa Ustadz? Ini buat nambelin apa? Nambelin yang kurang-kurang daripada puasa kita. Ya, zakat fitrah. Nah, habis zakat fitrah ada zakat mal. Inilah yang dibilang zakat. Zakat mal itu zakat daripada harta. Emas warung kelontongan. Kalau punya emas 100 kilo, ada yang punya emas 100 kilo. Atau 100 gram. 100 gram. 98 kilo. 100 gram. Kalau 100 kilo, kebanyakan. 100 gram. 8 gram. Disimpan di rumah, 98 gram. Yang disimpan udah setahun. Jadi bukan baru beli, ini punya duit, beli emas, terus Ramadan. Nggak wajib, tunggu setahun.
Kalau emas itu udah ada di rumah kita 98 gram, udah setahun, pas ini setahun. Setahunnya nggak mesti bulan Ramadan nggak. Belinya seumpama bulan Rajab, bayarnya bulan Rajab. Belinya bulan Maulid, bayarnya bulan Maulid karena udah setahun. Belinya bulan Muharram, udah setahunnya bulan Muharram, bayarnya bulan Muharram. Satu tahun. Ya. Berapa jumlahnya yang boleh yang kita ngeluarin zakat? 98 gram. Ya. Ibu-ibu sekarang harga emas berapa? Hah? Ada yang 1 juta? 1.100.000? 1 juta lebih? 1 juta dah. Kalau 1 juta kan berarti 98 juta. 98 juta. Ini buat pegangan pertama ini. Sebelum ntar ada zakat warung kelontongan, beras dan lain-lainnya tuh, sebelum saya bicarakan tentang zakat profesi, kan banyak orang di kantor suruh zakat. Ya, ada zakat profesi. Saat saya mau ngeluarin zakat, orang kantor suka datang ke masjid. Ustadz, saya mau ngeluarin zakat. Saya tanya, emang Bapak gajinya berapa? Nah, makanya ini buat patokan pertama. Zakat itu harus 1 tahun. Harus duit udah kumpul 1 tahun. Emas udah disimpan 1 tahun. Berapa banyaknya yang kita harus keluarkan? Kalau emas kita sudah 98 gram lebih. Kalau masih di bawah 98 gram, 95 gram, 90 gram, belum wajib ngeluarin zakat. Biar disimpan 5 tahun juga nggak keluarin zakat itu. Karena belum sampai nisab namanya. Itu nisab. 98 gram itu nisabnya. Kalau udah sampai 98 gram, keluarin. Tapi nggak langsung 5 bulan. Tunggu setahun. Haul, namanya haul. Kalau sudah sampai haul, kalau sudah sampai nisabnya 98 gram, keluarin zakatnya 2,5%. Tapi kalau belum, Ustadz, emas saya baru 93 gram, nggak wajib. Bukan zakat namanya, tapi infak sedekah. Ustadz, saya punya 98 gram, 100 gram, cuman baru 5 bulan ke Ramadan ini, belum wajib. Nunggu setahun. Nunggu 1 tahun. Nah, ya. Nisab artinya batasan jumlahnya. Haul artinya batasan waktunya 1 tahun. Nah, kemudian zakat warung kelontongan. Kan warung tuh kayak Indomaret begitu rumah modelnya. Itu kalau sudah 1 tahun, ada uangnya hasil dan ada barangnya kita lihat ini beras sekian banyak, ini barang sekian banyak, dihitungin. Kalau pas 1 tahun itu ada seharga 98 gram, seharga emas yang tadi tuh hisapnya, itu keluarin zakatnya. Kalau udah setahun warungnya, kalau belum setahun nggak wajib zakat. Udah setahun itu warung dan ada barangnya sebanyak 98 juta atau 98 gram, itu keluarin zakatnya. Ya, yang ada di situ barangnya dihitung. Kalau udah setahun hitung barangnya. Biar apa? Biar berkah, warungnya bersih. Entah tambah berkah. Hitung. Kalau sampai hitung. Ada orang yang nggak mau bayar zakat, yang mau mau ngalihin dari zakat, biasanya barangnya diutang-utangin orang. Barangnya diutangin orang kan jadi nggak sampai tuh. Diutang-utangin orang. Kata Allah nggak apa-apa, utang-utangin. Ntar di akhirat kamu saya bakar tapi di atas bejana. Jadi kalau orang yang nggak mau bayar zakat, nanti Allah juga akan cari cara mensiksa kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pokoknya patokannya kalau zakat, kita belajar zakat, nisabnya 98 gram, jangka waktunya 1 tahun. Selanjutnya zakat profesi yang sekarang lagi ramai, Bapak-bapak. Zakat profesi apa? Profesi kita kerja, karyawan atau apa? Penghasilan. Zakat profesi artinya zakat penghasilan. Penghasilannya berapa saya tanya? Kalau dia gajinya berapa? Ustadz, gaji saya 10 juta. Gaji saya 20 juta Ustadz. Iya. 20 juta kalau setahun berapa? 280? 40? Iya, 20 juta. Gajinya 20 juta.
Kira-kira wajib zakat nggak gaji 20 juta? Hah? Wajib. Emang 20 juta sebulan itu nggak buat makan? Hah? Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya suami gajinya 20 juta. Emang utuh sebulan 20 juta? Bayar ini, bayar listrik 2 juta, 1,5 juta, anak sekolah anaknya 3. Ya kan, sekolah 300, 900, yang sekolahnya 500, 1,5 juta. Ya, makan, buat belanja bininya, ya kan, bayar air. Bayar yang 20 juta tinggal 5 juta ditabungin. Iya, kalau tinggal 5 juta. Kalau dia ngambil mobil, ngambil motor, minus, duitnya habis. Ya. Kalau masih 5 juta, 5 juta kali 10 berapa? 50. 50 tambah 2, 60. 60 belum wajib zakat. Jadi kalau orang mau bayar zakat mal, saya tanya, dia datang masjid, emang bapak penghasilannya berapa? Yang ditabungin dari penghasilan bapak berapa? Sisanya sampai 1 tahun ada berapa? Jadi bukannya langsung gajinya aja yang gajinya 20 juta, gajinya. Pengeluarannya banyak juga. Yang beli bensin, setiap kerja emang nggak beli bensin, nggak makan emang dia di kantor. Nah, dari kecuali dia penghasilannya 50 juta. Biasanya semakin besar penghasilan, pengeluarannya juga makin banyak. Ya, dia penghasilannya gajinya 70 juta. Kalau kayak MPR tuh, kayak kemarin tuh, orang-orang departemen keuangan tuh yang gajinya ratusan juta tuh harus wajib zakat itu. Cuman zakat juga bingung juga. Kalau duit korupsi apa yang mau dijakatin? Emang duit orang. Kagak boleh kita infak pakai duit orang. Zakat duit orang kagak boleh. Sedekah duit orang kagak boleh. Apalagi duit haram. Lihat-lihat dulu mau sedekah. Ramadan ini bulannya sedekah, cari duit biar banyak. Dari mana kek? Lihat dulu, ini sedekah. Ini duit kita bayangin dulu, ini duit 100 ribu. Ini halal apa haram? Kalau ini haram jangan sedekahin, jangan. Orang kita ngasih anak aja nggak mau, apalagi sedekah. Kalau buat anak kita doang yang celaka. Paling anak kita dulu yang nuntut. Tapi kalau sedekah, bapak-bapak punya duit 100 ribu, sedekah, infak, ya, kasih orang di bulan Ramadan. Udah mau lebaran nih, orang kagak punya baju lebaran, dibeliin baju lebaran sama tuh orang, 100 ribu, baju lebaran dapat 2, kaos 50 ribuan, atau 100 ribu dibeliin sendal. Kapan 100 ribu itu dipakai dibeliin barang, terus barangnya dipakai? Kalau dia duitnya halal, itu terus ngalir pahalanya buat kita. Biasanya kita beli hadiah sarung kalau Ramadan, dibeliin sarung, dipakai terus buat ibadah, pahalanya terus ngalir. Tapi kalau duit itu duit haram, berbalik, dosanya terus ngalir sama kita. Kenapa? Karena itu duitnya duit haram. Makanya kalau sedekah lihat dulu duitnya duit apa. Ya, kenapa? Takut jadi bukan amal jariah, dosa jariah. Emang amal doang jariah, dosa juga ada yang jariah. Jangan sampai ada dosa jariah. Ya, seperti itu. Zakat fitrah udah, zakat mal udah. Zakat mal gampang. Pokoknya kalau zakat mal ini emas, warung, apapun yang lain dan profesi mesti 1 tahun, mesti 1 tahun, mesti ada batasannya. Berapa banyaknya? 98 gram. Nah, kalau zakat fitrah, siapa aja yang bayar zakat fitrah? Orang yang dapetin Ramadan, orang yang dapetin Idul Fitri. Kalau meninggalnya bulan Ramadan, tanggal 29 masih puasa dia meninggal, ya, dia nggak wajib zakat. Kenapa? Nggak dapetin Lailatul Idul Fitri. Ya, yang dapetin dia lahirnya sebelum maghrib masih dapetin puasa, ya, masih dapetin puasa. Besok bayar zakat fitrah. Kalau udah Idul Fitri dia keluar nggak dapetin Ramadan, dia nggak wajib zakat fitrah. Ya, di situ saya tulisin zakat fitrah pakai nih niat.
Zakat fitrah kalau bisa pakai niat kita ngajarin agama ini, mesti diajarin sama anak-anak. Sedikit-sedikit puasa, ajarin caranya puasa. Bukan cuma ngelapar doang, niatnya kita ajarin. Niatnya mesti dari malam nak. Pokoknya kita ajarin, zakat itu begini. Zakat itu ngeluarinnya begini. Kalau kita mau zakat, kalau enggak, kalau bisa kita ngeluarin sendiri, angkat sendiri. Ya. Kalau kita mau nitip sama orang, mesti ada, kalau orang dulu bilangnya jembatan. Ya. Kalau nitip sama orang disuruh apa ya? Kasih jembatan. Ya, kalau bapak-bapak nganterin ke orang mustahiknya langsung, mustahik yang 8, fakir, miskin, amil, itu ada nganterin sendiri. Nitip sama orang, ada jembatannya ke orang dulu. Apa jembatan? Bayar zakat itu lebihin. Bayar zakat apa lebihin 50.000, 30.000. Ntar buat dia nganterin. Emang mau nganterin orang kita suruh, emang dia mau panas-panasan nganterin beras kita. Jadi kalau masuk ke masjid itu bayar zakat, kan udah bayar zakat, itu kan zakat kita. Lebihin kalau naruh zakat di masjid. Buat apa? Buat jembatan katanya. Ya. Jadi kalau yang dibagi-bagi itu, kalau pengurus zakat biasanya yang dibagi-bagi itu yang lebih-lebihnya, bukan dari zakatnya. Zakatnya tetap buat yang dibagikan. Tapi kalau amil boleh ngambil dari situ. Tapi yang lebihan itu kalau kita zakat ngasih beras, itu panitia kudu beli plastik. Pakai plastik nggak kalau di sini? Ada zakat fitrah nggak sih? Pakai beli plastik kagak? Pakai beli plastik. Pakai beli kantong kagak? Kantong kertas, ada yang pakai kantong kertas, ada yang pakai plastik. Emang kantong kertas kagak beli itu? Beli. Itu makanya kalau kita bayar zakat fitrah ke masjid atau kita bayar zakat fitrah ke kumpulan, lebihin buat beli plastik. Buat beli minum yang nakerin, lebihin. Ya. Jadi bukan zakat kita, bukan beras kita. Ya, bukan duit kita ntar. Itu kan duit bukan, lebihin. Buat apa? Buat itu panitia beli-beli plastik. Operasional. Ngopi-ngopi, emang kalau panitia kagak ngopi. Saya kalau di masjid, saya di rumah saya sebelahnya ada masjid. Yang udah pernah ke rumah saya tuh. Itu lebihannya aja. Bisa 2,5 juta, bisa 3 juta. Ada yang ngasih 30.000, ada yang 50.000. Kemarin dapat 3 ton. 3.000 liter. 3.000 liter apa ya? 3.000 kilo. Ada 3 ton. Itu ada lebihannya. Jadinya saya bilangin sama panitia, kalau mau pakai jangan pakai zakat fitrah orang. Itu yang pisahin dulu, hitung. Pisahin dulu. Kadang-kadang orang ditarikinnya 45.000. 45.000. Satu jiwa 45.000. Berarti 1 liternya berapa? Nah, pokoknya 45.000 di 1 jiwa. Dilebihin, ada yang bayar 65, ada yang bayar 80.000. Untuk apa? Untuk itu. Biar paham. Kitanya biar zakat fitrah. Ada zakat mal seperti itu. Nah, ini kita untuk membersihkan jiwa kita, untuk melengkapi amal puasa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau ditanyakan. Semoga kita semuanya bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita Bapak Haji Muhammad Ali Ridho Selsi yang tadi telah memberikan materi kepada kita sekalian di kegiatan fikih zakat, infak dan sedekah. Dan Bapak sekalian, mungkin kita buka forum tanya jawab di sekitar fikih zakat, infak dan sedekah. Kami persilakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, kalau kita zakat nih, ada zakat fitrah, tapi kambingnya di sini jadi jelas kita bawa keluar. Jadi berarti itu aja. Kita ini zakat di rumah untuk 3 orang. Pakai jadi aku jadi jelas di sini, tapi berarti itu juga kita tukar jadi pakai uang. Itu
pembuktiannya itu kurang jelas. Mohon penjelasannya di bawah kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Emang ini sekolah-sekolah repot juga ini. Soalnya mestinya kan kita lihat, kita nggak tahu kalau di sekolah dibagiinnya kemana. Paling kagak kan kita kalau zakat fitrah itu paling utama lingkungan. Sebelah kanan kita, sebelah kiri kita lihat orang yang nggak mampu. Nah kalau kita taruh di masjid kan masjid tahu nanti yang mustahik di RT ini siapa, yang mustahik di RT ini siapa. Karena kita biar tahu. Tapi kalau di situ di PPT apa terus di dinas sampai lebih dari Idul Fitri, sampai orang habis sholat atau masih Idul Fitri sampai sore, itu kalau ada uzur makruh, kalau nggak uzur haram. Enggaknya buru-buru. Paling kagak kalaupun kita nih mau ngasih orang ini kagak jauhan dikit, telepon dulu. Ini ada zakat fitrah ya, saya pegang dulu gitu. Ini ada orang nganterin zakat fitrah ya gitu. Biar dia tahu kalau dia tidak punya zakat fitrah. Saya juga kalau ada yang jauh-jauh gitu, mungkin dia udah pindah dari kampung saya, ada yang pindah ke Sawangan, kemana, ada yang suka ngambil ke sana. Tapi yang nggak ada karena memang ada haknya, ada keluarganya masih diteleponin. Emang ada hak dia, seperti itu. Kalau bisa memang seperti itu Bu. Kalau kita dinas juga kita nggak tahu nanti bagiannya kapan. Kalau kurang yakin ya kita cari yang deket-deket aja. Satu, yang kedua, kalau kita bayar zakat di sini ada berasnya nyediain. Berasnya jangan itu juga. Kalau bisa kalau masjid punya duit modalin dulu. Saya dari mulai 15 Ramadan saya beli beras 50 karung. Beli beras 50 karung langsung dari apa namanya? Langsung induk dari Pinang 50 karung. Niatin udah punya dia itu. Masa orang udah niatin entar dipakai sama yang lain. Ya, jadi kan gini. Beras 3,5 liter kita niatin. Kita timbang-timbangin panitia di masjid. Timbang-timbangin. Nanti kalau ada yang niat bawa beras, ini punya dia. Habis itu simpen, udah punya orang. Ini udah punya orang. Jadi jangan ini punya orang, ntar ada orang niat lagi, pakai itu lagi, jangan. Lah punya orang itu. Ya, itu punya orang. Nah, seperti itu. Ya kan? Kayak Idul Adha. Idul Adha itu apa namanya? Pengurus masjid nyiapin, hewannya beliin. Kalau hewannya nggak dibeliin, ada orang bayar. Ada orang bayar 3,5 juta mau beli kambing, dikumpulin sama panitia. 3,5 juta beli kambing, ya 3,5 juta beli kambing. Kita beliin kambing, ternyata beli kambing. Pengurus masjid ini kenalan ada orang yang jualan kambing Ciputat. Enggak sampai 3,5 juta enggak. Emang kenalan, teman dari kecil, ya kan? Berapa Ustaz? 2 juta. Emang gede kambing lu. Kalau dijual 3,5 juta 4 juta. Tapi karena temannya yang beli pengurus masjid 2 juta. Itu 1,5 juta lagi suruh pulangin duitnya. Kenapa? Karena duitnya pun jamaah. Karena duitnya jamaah. Kecuali pengurus masjid punya duit. Beli dulu tuh kambing. Itu kambing mau harga 1 juta dijual 3,5 juta juga nggak apa-apa. Karena bukannya duit jamaah. Belinya pakai duit masjid. Belinya pakai duit panitia. Belinya pakai duit pribadi. Jadi masjid menjual kambing. Bukan jamaah nitip untuk dibeliin kambing. Beda itu. Karena di dalam kitab salam tuh nitip. Fikih ada babus salam. Kitab salam, kitab nitip. Kalau kitab nitip berapapun sisanya balikin. Dan kasih tahu, ini harganya 2 juta. Ibu ngasih 3,5 juta. Mestinya dia Bu 3,5 juta karena saya kenal, baru orang yang korban tuh bilang, "Udah Pak, ambil aja, itu halal." Udah Pak, ambil aja. Kira-kira ibu-ibu nih, kalau lebihnya sampai 1,5 juta, ibu mau ambil apa mau ibu sedekahin aja? Ambil.
Banyakan. Kalau 100 200 saya kasih Pak Haji. Ya kan? Ya. Itu kitab salam. Salam sama jual beli beda. Jadi salam. Beras juga gitu beras. Beras gitu juga. Dikumpulin karena beli dikit sama beli banyak beda. Beli dikit, kita beli beras sekarung sama beli beras 20 karung kan beda harganya. Itu lebihannya banyak. Lebihannya banyak. Lebihan itu bisa buat panitia, bisa buat masjid. Bisa 15 juta lebihnya beli apa? Beli beras. 15 juta bisa buat masuk kas masjid. Udah dibagi-bagiin sama panitia. Panitia itu yang capek dibagi 200, yang nimbangin, yang ngiloin, udah dibagiin 100. Jadi kalau kita itu, kalau di masjid itu itu yang buat ngupahin anak-anak gitu. Yang ngupahin, yang literin dari hasil beli beras, bukan dari zakat warga orang. Jadi beliin dulu 10 karung. Kan beli 10 karung sama beli sekarung beda. Beli di sini sama beli pasar induk juga beda. Jadi apa? Nanti duitnya itu modalnya dari mana? Duit masjid Ustaz. Kalau lebih pulangin jadi kas masjid. Lumayan 10 juta buat kas masjid. Hasil beli beras. Jualan kambing, ada berapa lebihnya? 10 juta, pulangin buat masjid. Ya kan? Itu halal itu. Tapi kalau dipakai duit jamaah yang dikumpulin buat beli beras, itu lebihnya mesti balikin ke jamaah. Repot kan? Nah, seperti itu. Ini syariat yang benar. Ada akad jual beli, ada akad salam. Salam nu nitip. Udah? Ya, seperti itu. Ya, nanti biar pengurus masjid biar paham. Ada lagi? Silakan, Pak. Ini hampir di kasus yang tadi, yang di sekolah. Tahun lalu waktu saya masih di RT. Jadi lingkungan ini boleh ke masjid, diterang nanti RT atau masjid. Nah setelah masjid dikumpul, itu biasanya panitia masjid membagikan per sahih. Karena di sisanya tuh, sisanya setor ke kelurahan. Nah kelurahan nanti ke Pemda. Nah bagaimana itu hukumnya tuh? Dan belum dibagikan kalau lewat Ramadan, Sawal, bagaimana ya? Sama Ustaz. Kalau begitu mesti nanya, pengurus mesti nanya. Harus nanya. Ini kapan mau dibagiin? Ini malam ini Idul Fitri habis apa enggak? Kalau enggak saya mau bagiin sendiri. Harus tanya. Kalau enggak nanya bagiin sendiri. Karena panitia yang nyerahin ke sono tanggung jawab dosanya. Panitia yang bawa dari sini ke kelurahan tanggung jawab dosanya kalau jangan bagi. Harus tanya. Kalau kira-kira nggak tahu nih Pak, begini, bawa pulang, bagiin diri. Ini instruksi dari Pemda. Iya. Jadi harus tanya. Kan nggak putus, dia pasti di kelurahan kan? Pasti ada di kelurahan. Kelurahannya telepon. Lurahnya telepon. Karena tanggung jawab ini, zakat fitrah orang. Zakat fitrah orang, ketika udah ngeluarin, dia udah nggak dosa. Kita mah nggak bingung Bu. Yang dosa pengurus yang nyerahin yang ke sono. Siap-siap aja. Makanya jangan nggak gampang jadi pengurus. Lah, RT nyerahin ke sono. RT kudu nanya. Pak udah dibagiin belum Pak? Harus lewat. Ntar gampang. Kapan Pak? Mesti besok nih. Sebelum sholat id. Sebelum sholat id mesti habis Pak. Harus nanya. Jamaah mah jangan bingung. Kalaupun nggak dibagiin habis itu, jamaah udah bayar. Jamaah udah bayar, nggak dosa jamaah, ya kan? Yang dosa pengurus yang nyerahin. Nah, yang dosa pengurus yang ngapa lu serahin? Kalau nggak jelas, kan begitu. Lain nama zakat mal. Zakat mal ini di masjid ada yang ngasih zakat mal. Masjid bukan mustahik. Masjid bukan mustahik. Ada nggak mustahik masjid? Fakir, miskin, amil, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ada nggak masjid? Nggak ada masjid. Masjid cuma tempat nyimpen doang. Masjid tempat nyimpen loh. Orang bakar zakat mal jangan campurin sama tromol. Jadi kalau tromol tuh sekian-sekian tuh, itu tromol sekian-sekian, itu buat kepentingan masjid. Yang zakat
mal itu simpen, bedain, dilaporin, tromol ada sekian juta, zakat mal ada sekian juta. Nanti kalau ada yang kesasar jamaah fisabilillah suka datang ke masjid, itu bagi duitnya pakai duit itu tuh. Nanti ada sumbangan kuliah subuh, ada apa-apa, itu pakai duit itu zakat mal tuh. Dan zakat mal nggak mesti habis. Kan orang ngasih Ramadan, dihabisin, jangan. Masjid simpen zakat mal itu. Buat apa? Ntar ketemu Muharram, ada anak yatim, bagiin anak yatim. Ntar ketemu ini ada orang susah, ada orang yang punya utang, tolongin dari masjid. Datang ke masjid, saya tolongin, saya punya utang 300.000, saya dicari-cari orang, bayarin. Itu zakat mal. Zakat gorimin. Tapi kalau zakat fitrah kudu habis, zakat mal nggak mesti habis. Jadi pengurus masjid jangan bingung kalau ada yang zakat mal sampai 1 miliar di masjid ini, jangan bingung, pegang aja duitnya. Ya. Ustaz buat apa? Masjid lagi bangun, nggak boleh. Sampai ngutang dulu tuh masjid. Sampai ngutang dulu. Kan masjid jadi gorim tuh. Yang ngutang siapa? Yang ngutang seseorang. Bayarin utangnya dia. Pengurus masjid utang sama material. Ini masjid ngasih pengurus masjid yang ngutang itu. Gorim namanya. Ustaz ada orang minta amal ke masjid. Terus ada zakat mal, bagi, anggap aja dia orang yang berutang. Itu aturan mainnya begitu. Ya Pak? Jadi kalau nyerahin kemana-mana tanggung jawab. Kapan mau dibagiin? Kalau zakat fitrah. Ya? Udah? Udah. Ada Pak. Satu lagi, tadi ada yang dibacakan itu adalah fisabilillah. Kalau juga yang maksudnya fisabilillah itu yang pemerintah berjaya di jalan Allah. Kalau misalkan anak-anak yang sudah menempuh pendidikan agama itu atau misalkan odong atau apakah itu termasuk fisabilillah? Fisabilillah termasuk anak yang mondok, kagak bisa pulang, kagak punya ongkos, babanya nggak punya duit, bayarin ongkosnya buat pulang. Kalau dia mau nebus jazahnya nggak punya duit, lagi fisabilillah, bayarin. Babanya udah nggak punya duit, bangkrut bapaknya, bayarin. Fisabilillah. Kalau babanya masih kuat, biar babanya dulu yang bayarin. Ya, itu fisabilillah. Orang kesesat kemari Ibnu Sabil dalam perjalanan, dia orangnya baik ibadah, bagi hidupin. Itulah zakat mal yang dikumpulin buat yang berbagi. Dipisah. Catatan sendiri. Duit mah gabung nggak apa-apa. Ada catatannya. Duit mah gabungin nggak apa-apa. Duit itu jangan pakai dipisahin. Duit mah gabungin aja di bank, taruh di bank aja semua atau dikumpulin. Diikat aja di bawah kasur nggak apa-apa. Tapi catatannya yang dipisah. Catatannya dipisahin. Duit mah jangan dipisahin. Ya kalau dipisahin bingung lagi ntar. Ini belum ada Ibnu Sabil nih. Zakat mal masih banyak, beli ikan gabus aja dah. Kalau dipisahin ntar bingung. Ya catatannya dipisahin. Ya. Bahkan mau bertanya, wajibkah bagi seorang muslim dia pada saat bulan Ramadan itu dia tidak, namun dia mengeluarkan zakat, itu hukumnya apa itu? Wajib. Itu namanya muslim gila. Ya kadang banyak puasa yang tidak berpuasa tapi ya mohon maaf dia mengeluarkan zakat, itu hukumnya seperti apa? Wajib. Zakat itu wajib. Zakatnya wajib, puasanya wajib. Dia kagak puasa tapi tetap wajib zakat. Namanya itu muslim gila itu. Kagak mau puasa itu siapa lagi? Ya kan kalau yang nggak puasa siapa? Saya tanya. Yang nggak puasa siapa? Akil balik syarat puasa. Kalau dia nggak puasa berarti dia nggak akil, nggak punya akal. Nggak punya akal kan gila, ya kan? Ya syarat puasa muslim. Akil orang punya akal, balik orang sudah balik, ya kan? Kalau dia nggak puasa, akilnya berarti hilang. Ya berarti anggap aja dia orang gila. Ya kayak kemarin orang makan siang-siang Ramadan di warteg, anggap aja dia sakit, ya kan? Jadi kalau nanya bagus dulu sih nanya nih. Zakat itu tidak
Berguna masih mendingan. Ketika dia yang bayar zakat, yang umpamanya 100% banget dia gilanya dosanya, ada yang nutupin dikit-dikit dari zakatnya. Ya kan? Ya. Lumayan. Bersihkan diri kan? Iya. Sekarang kan bersihkan diri dua, ada puasa, ada zakat. Puasanya udah kagak, dia bayar zakat. Tahu-taunya dengan zakat dia dapat hidayah, besok dari mulai 1 Syawal sampai 30 Syawal dia puasa. Iya kan? Iya, syariatnya itu kan bisa diganti. Walaupun fadilahnya nggak keganti, tapi kan dia bisa puasa. Setelah dia bayar zakat fitrah, dia sadar, dia tobat. Ya Allah, ternyata gue wajib puasa. Akhirnya dia puasa. Ya kan? Ya kalau zakat fitrah dia nggak bayar kan nggak ada zakat fitrah bulan Syawal, nggak ada. Kalau puasa kan kapan aja dia bisa puasa kalau lagi dia dapat hidayah. Oh, saya ganti dah kemarin. Saya puasa dah dikit-dikit gitu. Ya, jadi hidayahnya selain di bulan puasa dia. Ya? Kembali hukum orang tua kalau dibiarkan zakat oleh anaknya itu seperti apa, Ustaz? Boleh. Mohon maaf, misalkan orang tuanya masih mampu, tapi anaknya mau membayarkan zakat orang tuanya, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ente udah punya anak belum? Ente udah punya anak belum? Orang tua masih hidup nggak orang tua? Orang tua masih ada? Saya tanya sama ibu-ibu duitnya banyak. Ibu-ibu duitnya banyak nih saya tanya. Tapi anaknya datang di awal Ramadan, duit ibu banyak, bawain bandeng, bawain daging. Beda yang gabus kering sama bandeng. Rasanya bagaimana? Walaupun duit kita banyak, lain senengnya itu. Apalagi dia tahu anaknya nggak punya. Anaknya hidupnya pas-pasan. Tapi Ramadan sama Idul Fitri, sebelum Idul Fitri itu anak udah bawain makanan sama maknya. Nah, lihat itu. Itu biar kata orang tua kita punya duit. Saya sering dengar dari ibunya, biar kata duit saya banyak, Ustaz nyati berbunganya lebih. Biar kata duitnya banyak. Bu, zakatnya udah saya bayarin. Itu lain rasanya. Dan boleh dibayarin. Ya kan? Boleh, apalagi ibu bayarin anaknya, boleh juga. Ya kan? Makanya itu, infak sama orang tua, berbentuk apapun. Infak sama orang tua, pernah saya sampaikan di sini. Kan? Saya sampaikan, sama orang sehat berapa? Sama orang sakit berapa? Sama orang dekat keluarga berapa pahalanya? Sama orang tua berapa pahalanya? Sama guru berapa pahalanya? Lain-lain. Walaupun kita punya guru, walaupun kita punya orang tua, orangnya kaya. Tapi kalau kita bawain, senangnya luar biasa dia. Makanya ente belum punya anak, nanti anak ente yang bawain. Ya, nah kalau kebanyakan nanti jadi bonus dari kebanyakan. Nah, semoga kita semua diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diberikan kelancaran rezeki. Kalau sudah punya rezeki, Allah gugah hati kita untuk banyak-banyak berinfak. Allah gugah hati kita untuk berzakat. Allah gugah hati kita untuk berbagi pada sesama kita. Kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afu'ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqil Fatihah ashabil mathani al-mu'azzaman taftah lana abwabal khair wa antaj'alana ya Allah min ahlil khair wa antu'amilana ya Allah mu'amalatak li ahlil khair antahfaduna fi adyanina wa anfusina wa ladina min kulli fitnatin wa bu'tin wa doir innaka waliyun kulli khair wa mu'tin kulli khair ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah da'wahum biya subhanakallahumma tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.